Apakah ini juga bagian dari strategi untuk memenangkan PSI di 2029? Dengan kondisi survei data di lapangan PSI yang rendah, lalu tiba-tiba nanti secara signifikan meningkat bahkan mungkin lebih dari 4%, patut dicurigai. Bisa saja ada operasi khusus. Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi sudah melakukan deklarasi berjanji keliling Indonesia untuk mendukung PSI, tapi PSI tetap berada pada sisi suara yang kecil, bahkan hanya 1,9%. Turun gunungnya Jokowi itu berpengaruh terhadap popularitas PSI. Jokowi berpengaruh pada popularitas, tapi tidak berpengaruh pada elektabilitas. Jokowi masih punya sumber daya untuk melakukan operasi khusus itu di 2029. Sebagai tokoh sipil biasa, bukan presiden, semestinya Jokowi sudah tidak punya akses terhadap satu kekuasaan gitu ya. Gibran pun sebagai wakil presiden juga tidak leluasa karena yang memiliki keputusan-keputusan dan segala macamnya, termasuk yang memiliki consent of power, itu adalah Prabowo Subianto. Menurut Dr. Dedi, apa penopang utama dari Jokowi untuk berusaha meloloskan PSI di 2029 masuk parlemen? Ketika Joko Widodo berkuasa rentang 2014 sampai 2019, kemudian 2019-2024, beliau sudah membentuk jejaring kekuasaan dari dalam, begitu ya, sehingga begitu beliau tidak lagi menjadi presiden, cangkangnya masih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan berbincang terkait popularitas dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang ternyata tidak beranjak meskipun Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah melakukan sejumlah rangkaian safari politik. Untuk membahas hal tersebut, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kami. Langsung saja saya sapa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Dr. Dedi Kurniasah. Bang Dedi, terima kasih sudah hadir. Apa temuan IPO mengenai safari politik Pak Jokowi ini? Ya, yang pertama begini, Bang Margi, bahwa elektabilitas partai politik tetap didominasi oleh 8 parpol yang sekarang ada di parlemen. Kemudian Jokowi tidak terbukti atau belum terbukti memiliki daya ungkit terhadap PSI. Sementara dalam beberapa waktu terakhir Jokowi sudah melakukan deklarasi berjanji keliling Indonesia untuk mendukung PSI, tapi PSI tetap berada pada sisi suara yang kecil, bahkan hanya 1,9%. Dalam konteks itu saya kira di 2029 kalau situasinya masih sama begitu ya, maka PSI terancam tidak lolos di 2029, kecuali kalau ada operasi khusus atau ada cara-cara yang mungkin ya dalam waktu yang instan, itu bisa saja terjadi. Tetapi apakah itu kemudian bisa terrealisasi atau tidak, ya bergantung bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Kalau pemilu dilaksanakan secara terbuka, kemudian dengan kondisi PS yang semacam itu, saya kira bukan tidak mungkin, tetapi saya kira akan berat sekali untuk bisa lolos. Oke. Ketika Jokowi berkuasa pun sebenarnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya ya, apalagi hari ini. Nah, ini yang menarik ya. Jokowi itu dalam beberapa skema di survei, salah satunya misalnya apakah ada potensi kecenderungan publik dalam memilih itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh referensial misalnya. Dan Jokowi masuk dalam kategori tokoh yang mereferensikan itu, bersanding dengan Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala. Jokowi tidak memiliki pengaruh yang cukup besar. Hasilnya kita bisa lihat bahwa Gibran pada saat survei di pra pemilihan presiden, elektabilitasnya rendah sekali. Nah, tentu menang, ya, tapi itu di luar nalar survei karena mungkin ada faktor Prabowo Subianto dan yang lain-lain. Termasuk PSI juga. PSI di 2019 hanya 1,9%, lalu kemudian naik 1% di 2024 menjadi 2,8%. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah Jokowi berkuasa di 2024, kemudian juga waktu itu banyak wacana, misalnya ya salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia ikut terlibat dalam proses kampanye, proses distribusi iklan PSI begitu, tapi PSI tidak lolos di 2024. Nah, menariknya adalah apakah betul tidak lolos karena memang faktor pemilihnya yang rendah, atau tidak lolos karena pengkondisian supaya tidak mencolok adanya operasi-operasi khusus yang seharusnya memenangkan PSI. Nah, itu saya kira perlu penelusuran lebih lanjut. Kenapa? Karena semua yang di endorsement Jokowi pada saat Jokowi berkuasa hampir semuanya berhasil.
Kita bisa lihat misalnya bagaimana wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka waktu itu dengan polemik dan segala macamnya menumbangkan lawannya bahkan sebelum pemilihan, sehingga Gibran bisa lolos dengan, saya katakan, sangat mudah. Kenapa? Karena tidak memiliki lawan yang sepadan. Itu satu. Yang kedua, misalnya bagaimana kondisi di kota Medan waktu itu, juga endorsement Jokowi tinggi dan kemenangan juga mudah dicapai. Belum lagi di pemilihan berikutnya Sumatera Utara yang menantu Jokowi dari wali kota Medan kemudian berhasil menjadi gubernur Sumatera Utara juga dalam situasi yang mudah. Termasuk bagaimana Gibran bisa masuk ke lingkaran istana hari ini, itu juga bukan perkara yang dalam artian yang normal, tapi itu adalah prematur karena adanya operasi sesar ya, karena sesuatu yang tidak normal kan. Ada bagaimana kemudian undang-undang diubah, batas minimum usia diubah sehingga Gibran berhasil masuk. Itu menitik beratkan bahwa semua yang diusahakan Jokowi berhasil, betul kan? Tapi hanya PSI yang tidak. Nah, artinya perlu juga kita menaruh kecurigaan bahwa pengkondisian itu tidak selalu berkaitan dengan keberhasilan, artinya menang. Bisa jadi kegagalan PSI juga bagian dari operasional yang disengaja supaya tidak terlalu mencolok bahwa semua keinginan Jokowi pasti terpenuhi. Meskipun ada beberapa operasi-operasi yang lain yang juga gagal. Kita banyaklah mendengar bagaimana pertarungan di tingkatan partai politik, Demokrat yang diganggu oleh Muldoko, termasuk bagaimana kondisi P3 waktu itu yang juga hampir diganggu sampai kemudian menghasilkan ketua umum baru Mardiono hari ini. Semua terjadi di era Jokowi kan kira-kira begitu. Oke, jadi kalau di 2024 PSI lolos parlemen, itu akan mencolok sekali ya? Ya tentu mencolok sekali, karena kenapa? Karena di Indonesia ya umumnya ya, belum pernah ada partai politik baru yang tidak memiliki tokoh sentral itu bisa menang. Bahkan sekelas Hanura sekalipun, begitu ya, begitu ditinggalkan oleh Wiranto, tidak berhasil. Perindo dengan logistik yang secara umum diketahui luar biasa besar, juga tidak berhasil. Bahkan sampai 2024 Perindo tidak berhasil. Artinya apa? Memenangkan pemilihan utamanya dengan komposisi pemilih di Indonesia yang sedemikian besar dengan batas minimum yang juga besar 4%, itu bukan perkara mudah. Sehingga kalau sampai PSI di 2024 juga berhasil setelah semua rangkaian yang diusahakan Jokowi berhasil gitu ya, maka bisa saja itu menimbulkan kecurigaan publik. Meskipun faktanya pada tahun 2024 di beberapa survei, tidak hanya di lembaga saya, di Indonesia Political Opinion, sebut saja semua lembaga survei yang punya reputasi yang baik, tidak ada yang menempatkan PSI unggul di 2024. Sehingga kalau dipaksakan, meskipun dalam tanda kutip bisa dipaksakan, Gibran saja bisa dipaksakan, artinya bahwa usaha untuk memenangkan PSI itu mudah. Tapi 2024 itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena mungkin komposisi memenangkan yang lain sudah terlalu banyak. Penebalannya akan mencolok ya? Betul. Betul. Apakah ini juga bagian dari strategi untuk memenangkan PSI di 2029? Iya, saya kira ini adalah waktunya kan. Kenapa? Karena satu sisi Jokowi sudah tidak punya beban untuk dalam tanda kutip dicurigai. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi presiden, tidak lagi berkuasa, dan dia menciptakan yang namanya echo chamber namanya. Echo chamber itu bagaimana situasi yang heroik begitu ya, keriuhan publik, menciptakan seolah-olah loyalis pendukung Jokowi masih besar, termasuk juga menimbulkan persoalan bahwa PSI juga membesar di entah itu di kegiatan-kegiatan prakampanye begitu ya, sehingga itu dijadikan alasan kalau nanti PSI menang di 2029 itu memiliki alasan yang cukup kuat. Dan saya kira Jokowi sekarang sedang mengalami kegusaran akut. Misalnya saja Jokowi inisiatif untuk menyatakan secara vulgar 2029 Gibran Rakabuming Raka tetap bersama Prabowo Subianto, atau mulai memprovokasi untuk Prabowo Gibran 2 periode. Itu justru dari Jokowi, bukan dari Prabowo Subianto. Meskipun setelah statement itu keluar, beberapa tokoh penting di Gerindra menolak, termasuk Titi Soeharto juga menyatakan tidak ada pembicaraan soal Prabowo Gibran di 2029. Kemudian Jokowi juga secara tegas menyampaikan bahwa saya siap untuk turun ke daerah-daerah, bahkan di tingkat kecamatan, kelurahan, RT untuk mendukung PSI. Itu saya kira secara psikologi politik sebagai tokoh yang pernah menjadi presiden ya, menggebu-gebu untuk turun ke lapangan mengkampanyekan partai putranya begitu ya. Meskipun secara normatif tidak ada masalah. Kenapa? Karena Kaisang sebagai ketua umum PSI adalah keluarga Jokowi. Tapi tidak ada presiden di Indonesia atau mantan presiden di Indonesia yang punya semangat memprovokasi publik memilih partai pilihannya.
Yusuf Kala tidak pernah menggebu-gebu akan turun ke lapangan memenangkan Golkar. SBY juga tidak pernah, padahal SBY adalah pendiri Demokrat. Mereka semua dalam koridor yang normatif, tetapi Jokowi tidak. Nah, di situ sudah terlihat sebetulnya ada semacam kegusaran akut itu tadi yang saya katakan. Jokowi khawatir kalau kekuasaannya tidak ditopang oleh kemenangan PSI, jangan-jangan 2029 Gibran tidak bisa lagi bersama Prabowo. Terlebih Prabowo sampai hari ini juga belum pernah menyatakan akan tetap menggandeng Gibran atau Jokowi. Belum berikan sinyal. Betul. Oke. Tadi berapa angkanya? 1,9? Kalau dalam survei Indonesia Political Opinion dalam periode 27 Juli sampai 3 Agustus, elektabilitas PSI di 1,9%. Tapi yang menarik sebetulnya bukan elektabilitas itu, Bung Margi. Harus dibaca rumusnya begini. Kalau popularitas politik, entah itu partai politik atau tokoh, itu tinggi, lalu elektabilitas rendah, itu sebetulnya adalah alarm. Kenapa? Karena artinya mayoritas orang tahu, tetapi sudah menentukan dia tidak memilih. Sehingga komposisi untuk mengkampanyekan kepada orang yang tidak tahu, itu semakin terbatas kan gitu. Artinya PSI sekarang popularitasnya menanjak naik. Jadi bisa saya katakan bahwa turun gunungnya Jokowi itu berpengaruh terhadap popularitas PSI. Ada beberapa partai politik di kelompok bawah, maksudnya di urutan ke 9 sampai paling bawah begitu ya. Itu yang popularitasnya stagnan bahkan rendah. Mereka yang popularitasnya rendah itu justru punya potensi naik. Kenapa? Karena orang tidak memilih dikarenakan faktor tidak tahu. Tapi kalau faktornya adalah orang sudah tahu, tetapi dia tidak memilih, berarti itu nanti akan terkorelasi dengan potensi suka atau tidak suka. Tingkat ketidaksukaannya besar kemungkinan tinggi. Makanya meskipun dia tahu, dia tetap tidak memilih. Nah, Jokowi berpengaruh pada popularitas, tapi tidak berpengaruh pada elektabilitas. Begitu. Apakah ada faktor distrust dari publik terhadap geng Solo atau keluarga Solo ini? Salah satunya mungkin begitu ya. Di catatan Indonesia Political Opinion yang baru dirilis kemarin itu, kan kami juga memotret, Bung Margi, ada korelasi antara pengetahuan publik dengan informasi yang mereka konsumsi dari media. Entah itu media sosial, media massa, dan berbagai platform informasi lah, kira-kira begitu. Dan itu mempengaruhi pengertian atau persepsi publik terhadap penilaiannya pada kinerja pemerintah, termasuk kinerja dari politisi. Nah, maksud saya adalah, kalau informasi yang diproduksi hari ini ke depan berkaitan dengan Joko Widodo itu adalah informasi-informasi yang dalam konteks yang tidak bagus terhadap Joko Widodo, negatif, dihantam ketidakjujuran Jokowi soal ijazah palsu, belum lagi sekarang mulai bergeser ijazah Gibran, bahkan ada sayembara kalau tidak keliru, dari Denny Indrayana 100 juta bagi yang bisa menemukan ijazah Gibran. Itu kalau terus-menerus diulang-ulang kemudian publik menilai itu sebagai sesuatu yang buruk, ya bukan tidak mungkin bahwa publik tidak percaya terhadap Joko Widodo. Dan nanti ke depan bukan tidak mungkin juga publik itu akan mengalami yang namanya political fatigue atau kelelahan politik. Kenapa? Karena mereka setiap hari disodorkan informasi-informasi yang kurang menyenangkan terkait dengan Joko Widodo misalnya. Nah, itu yang masalah. Jokowi berhasil di pemerintahannya dalam hal membangun isu-isu yang populis misalnya. Tapi kalau tidak berdampak kepada publik, bukan tidak mungkin ketidakpercayaan publik tinggi nanti kepada Gibran, karena Gibran sekarang yang memimpin, termasuk juga pada Jokowi, dan itu besar kemungkinan berimbas ke PSI, kan begitu. Oke, jadi meskipun baru beberapa titik, nggak ngefek loh turun gunungnya Jokowi? Ya, per hari ini saya kira tidak. Nah, itu makanya yang jadi kecurigaan itu begini, Bu Margi. Jangan-jangan begitu ya, jangan-jangan kehebohan di luar begitu ya, ketika Jokowi datang ke satu tempat, mendapat gelar, tokoh adat berkumpul, kemudian euforianya seolah-olah Jokowi dikerumuni oleh orang segala macam, termasuk sampai hari ini saya kira masih berlangsung kan, di rumah Joko Widodo setiap hari ada tamu segala macam. Ya sudah, keriuhannya itu hanya di titik itu, dan itu adalah pengkondisian, bukan sukarela yang betul-betul orang mengagumi Jokowi, tapi orang dipaksa dalam potret informasi begitu ya, seolah-olah Jokowi dikagumi sebagai tokoh yang luar biasa, tapi tidak berhasil berdampak pada pemilihan. Ya, kira-kira begitu. Tidak alamiah? Tidak alamiah. Makanya tadi saya katakan, kalau begitu jangan-jangan khawatirnya begitu ya, dengan kondisi survei data di lapangan PSI yang rendah, lalu tiba-tiba nanti secara signifikan meningkat bahkan mungkin lebih dari 4%, nah makanya patut dicurigai. Bisa saja ada operasi khusus untuk menangani persoalan
Itu Oke. begitu. Dan Jokowi masih punya sumber daya untuk melakukan operasi khusus itu di 2029. Nah, itu yang menurut saya cukup menggelitik mungkin ya. Sekaligus dilematik. Kenapa? Karena sebagai tokoh sipil biasa gitu ya, bukan presiden, semestinya Jokowi sudah tidak punya akses terhadap satu kekuasaan gitu ya. Gibran pun sebagai wakil presiden juga tidak leluasa karena yang memiliki keputusan-keputusan dan segala macamnya, termasuk yang memiliki consent of power, itu adalah Prabowo Subianto. Nah, masalahnya adalah kenapa per hari ini Jokowi masih sedemikian kuat begitu ya. Bahkan dalam 1 tahun pertama Presiden Prabowo Subianto, para menteri yang dilantik bergiliran datang ke Joko Widodo, termasuk yang masih sampai sekarang masih menjabat sebagai menteri maupun yang sudah tidak menjadi menteri, masih secara hilir mudik datang ke sowan ke Solo. Nah, jadi kalau dilihat dari ekspresi yang demikian itu, saya berani mengatakan bahwa Jokowi masih powerful. Tetapi yang jadi masalah adalah apa yang menjadikan Jokowi itu powerful. Nah, itu kan perlu ditelusuri nih, Bu Margi lah sebagai menurut Dr. Dedi, apa penopang utama dari Jokowi untuk berusaha meloloskan PSI di 2029 masuk parlemen? Jadi kalau di teori itu ada namanya teori dramaturgi namanya dalam konstelasi politiknya. Apalagi kita bicara soal politisi Jawa begitu ya. Ini Jawa bukan kategori suku atau rasis ya, tapi dalam kategori karakter atau ketokohan begitu ya. Jadi antara panggung depan, lalu ada panggung tengah, lalu kemudian ada panggung belakang, itu selalu bertolak belakang. Tetapi antara depan, tengah, dan belakang itu berkaitan. Nah, maksud saya adalah bisa saja ketika Joko Widodo berkuasa rentang 2014 sampai 2019, kemudian 2019-2024, beliau sudah membentuk jejaring kekuasaan dari dalam begitu ya, sehingga begitu beliau tidak lagi menjadi presiden, cangkangnya masih kuat. Dan orang-orang semacam ini besar kemungkinan tersandra, entah itu karena faktor hukum, entah itu karena faktor janji kekuasaan, atau mungkin ada hal yang mungkin belum selesai dalam kontrak politik dengan Joko Widodo. Nah, itu besar kemungkinan masih terjadi. Nah, melucuti kekuasaan Joko Widodo itu sebetulnya ya secara gambaran dalam teori kekuasaannya itu sebenarnya mudah. Salah satunya adalah dengan melucuti semua loyalis Joko Widodo yang sekarang ada di kekuasaan. Kalau Presiden Prabowo Subianto misalnya ingin menjadikan Joko Widodo sebagai tokoh yang netral, tanpa intervensi, tidak punya akses untuk menyentuh ruang kekuasaan Prabowo Subianto, ya semua tokoh-tokoh loyalis Joko Widodo harus habis. Termasuk Kapolri? Ya semuanya. Ya Kapolri, ya para menteri-menteri yang misalnya dari PSI, loyalis-loyalis atau tim kampanyenya Joko Widodo di 2014, di 2019 begitu ya, atau porsinya dikurangi. Meskipun sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana simbol-simbol yang diciptakan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa secara perlahan Presiden Prabowo Subianto ingin melucuti kekuasaan Jokowi, tapi masih dalam tahapan yang simbolistik. Misalnya? Tidak pernah kita lihat Prabowo Gibran melakukan kerja bersama. Gitu ya, itu satu. Bahkan yang paling terbaru adalah bagaimana Gibran tidak lagi berada di samping Prabowo Subianto dalam kondisi formal sidang rapat. Nah, itu menurut saya sudah menjadi simbol. Responnya adalah atau korelasinya dengan isu lain adalah itu dilakukan oleh Prabowo Subianto di saat Joko Widodo gencar mengkampanyekan PSI. Di saat Joko Widodo menyatakan bahwa Prabowo Subianto tetap bersama Gibran, atau Joko Widodo menyatakan Prabowo Gibran 2 periode misalnya. Respon Prabowo Subianto menurut saya dingin sekali kan. Bahkan itu tadi yang tadi saya sebutkan, beberapa tokoh Gerindra justru menolak secara terang-terangan. Belum dibahas lah, misalnya kita lihat nanti. Itu kan dalam artian bahwa Gibran tidak ada dalam agenda politik Prabowo Subianto untuk hari ini dan 2029. Kira-kira begitu. Itulah salah satu sinyal kenapa saya katakan sepertinya Jokowi sedang dihinggapi kegusaran yang sangat luar biasa itu tadi. Yang aku tadi. Betul. Kira-kira begitu. Oke. Nah, bagaimana kemudian IPO membaca pernyataan dari Kaisang, sang ketum PSI, yang sudah deklar akan nyalek di 2029? Ya, saya kira semua partai politik, semua ketua umum partai politik pasti akan begitu. Meskipun sekarang kita bisa baca hal yang menarik adalah Kaisang memilih daerah pilihan yang dimana di situ adalah kekuasaannya Puan Maharani dari dapilnya Puan Maharani PDIP. Kalau itu saya kira tidak bisa dijadikan
gambaran peperangan terbuka, Bu Margi. Kenapa? Karena wilayahnya kan wilayah legislatif ya. Artinya dibatasi oleh kuota maksimal. Dalam artian maksimal itu hanya dibatasi oleh kuota mendapatkan 1 kursi, kan begitu kira-kira kan? Artinya walaupun itu adalah kekuasaan PDI Perjuangan, lalu Gibran masuk, bukan berarti kemudian ketika Gibran nanti menang, PDIP jadi kalah. Di daerah itu tetap saja bisa dua-duanya. Bisa jadi yang kalah malah yang lain. Karena Puan Maharani sebagai gajah sudah dipakai PSI ya. Nah, kita gunakan contoh lain. Puan Maharani sudah menjadi banteng di situ, lalu datang gajah yaitu Kaisang. Ketika dua-duanya ini bertarung, yang habis tentu bukan mereka. Nah, tentu yang kecil-kecil kan. Tetapi secara proyeksi, apakah Gibran bisa lolos dalam minimum suara di DPR RI dari dapil itu? Ya Kaisang. Kaisang bisa lolos di dapil itu? Bisa. Sepanjang PSI-nya secara nasional menang batas. Begitu. Apakah pernyataan Kaisang yang firm nyalep itu bisa menjadi kode bahwa PSI harus lolos parlemen? Ya itu pasti. Bahkan tidak hanya di 2029, dari 2024 juga PSI pasti sudah menargetkan dia lolos. Makanya sampai mengkampanyekan hal-hal yang kadang-kadang tidak rasional. PSI menang BPJS gratis itu kan tidak rasional. Kenapa? Karena soal gratis tidaknya layanan publik bukan kewenangan DPR, kan begitu. Itu adalah kewenangannya eksekutif. Tapi itulah PSI yang memang paling sering di antara partai-partai yang lain gemar sekali menciptakan atau memunculkan gimmick-gimmick politik, kan begitu. Kalau kemudian sekarang ada pernyataan itu Kaisang nyalek, kemudian PSI harus menang, iya pasti harus menang. Tapi yang jadi masalah adalah how to win-nya. Bagaimana PSI bisa menang dalam konteks yang minimal per hari ini ya dijelaskan dalam lembaga survei, posisinya masih di luar 8 besar atau di luar dari 4%. Bahkan kalau kita mau catat dari 2019 dari 1,9%, 2024 berarti 5 tahun. Naik 1% menjadi di 2,8% di 2024. Kalau diambil rata-rata atau diambil misalnya ada peningkatan yang signifikan 2 kali lipatnya saja misalnya sejak 2019, 2029 sebetulnya PSI baru hampir menyentuh 4%. Itu kalau dalam situasi yang betul-betul mereka intens begitu ya. Kenapa? Karena terbukti 2019-2024 dalam konteks 5 tahun mereka naik 1% dari 1,9 menjadi 2,8. Dan ada tambahannya, pada saat itu Jokowi berkuasa sebagai presiden. Belum lagi kita dengar bagaimana iklan-iklan PSI dan segala macam yang dibantu oleh kepolisian. Boleh dicek di berita ya. Saya tidak dalam konteks menuduh. Artinya dengan operasi khusus semacam itu saja gitu ya, ya PSI tetap segitu. Apalagi hari ini dengan konteks yang Jokowi bukan lagi presiden, tidak bisa mengerahkan, tidak bisa dalam artian yang normatif ya, tidak bisa menggerakkan siapapun untuk bisa membantu PSI kecuali kader-kader PSI dan Jokowi sendiri. Kecuali memang PSI bisa meningkat secara drastis kalau ada cara-cara yang di luar penglihatan masyarakat umum. Kira-kira begitu. Operasi khusus tadi itu ya. Iya, jadi kalau kita bicara secara alamiah dengan elektabilitas hari ini 1,9 hampir mustahil lolos parlemen 2029 PSI ini. Ya baru di tahapan sulit untuk dijelaskan. Atau kalau itu bisa tercapai saya kira sangat luar biasa. Kalau bicaranya dalam konteks yang normatif. Dan itu kalau kita bandingkan dengan partai politik yang sudah lebih dulu ada, kira-kira begitu. Partai Amanat Nasional misalnya kurang hebat apa Amin Rais dalam memperjuangkan, belum lagi tokoh-tokohnya sekarang banyak di kabinet. PAN itu salah satu partai yang seharusnya potensial. Kenapa? Dia punya menteri desa yang jangkauannya langsung ke masyarakat desa. Sekarang ketua umumnya adalah Menko Pangan yang sedang populer karena berurusan dengan yang paling penting di tingkat pemilih. Belum lagi partai-partai yang lain, PKS dengan basis yang sangat loyal, PKB yang juga sudah mulai beranjak naik. Itu saja peningkatannya pada setiap periode pemilu itu juga tidak signifikan. PDI Perjuangan saja, partai yang sudah kokoh dengan Megawati sebagai ikon yang luar biasa dan loyalis kadernya yang luar biasa, berhasil mengalami penurunan. Artinya apa? Publik Indonesia sebetulnya setengahnya sudah rasional. Meskipun rasionalitas pemilih di Indonesia belum dikaitkan dengan rasional menentukan nasib ke depannya. Mereka hanya rasional soal partai ini layak dipilih atau tidak. Bang Didi, kalau memang ada operasi khusus yang dilakukan untuk memenangkan PSI di 2029,
apakah Pak Prabowo akan mendiamkan? Saya kira tidak ya. Meskipun hari-hari ini kita bisa saksikan secara langsung bagaimana Prabowo Subianto menunjukkan rasa hormatnya, meskipun kadang-kadang berlebihan juga, sampai menyatakan hidup Jokowi, itu kan menunjukkan bahwa Prabowo begitu menaruh hormat, sekaligus menunjukkan pada kita demikian besar jasa Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Tapi apakah Prabowo termasuk yang sukarela ketika dia di tengah jalan tiba-tiba Jokowi kembali mengendorse Gibran, kemudian dalam tanda kutip menelikung begitu ya. Kemudian Prabowo Subianto menerima. Ya memang kita tidak tahu ya, tapi seharusnya tidak akan menerima begitu. Kenapa? Karena Prabowo bisa sampai pada posisi hari ini juga, sejarahnya kan panjang sekali. Berkali-kali ikut pemilihan, selalu gagal dan segala macam begitu ya. Lalu tiba-tiba sekarang sudah dalam posisi teratas. Mustahil kalau Prabowo tidak melakukan regenerasi di lingkungan Gerindra. Tiba-tiba dia hanya merasa bahwa saya sudah berhasil menjadi presiden, ya sudah saya kembalikan lagi ke Jokowi. Saya kira nonsens lah, tidak mungkin. Terlebih di Gerindra, banyak tokoh-tokoh yang potensial muncul. Meskipun mereka bukan dari lingkaran keluarga Prabowo Subianto. Ya ada satu mungkin ya, Titi misalnya ya. Tapi apakah itu yang di-endorse Prabowo Subianto untuk menggantikannya, ya kita belum tahu. Artinya tidak hanya Prabowo, Gerindra sebagai partai penguasa juga tidak akan diam saja. Ya, itu kalau salah Pak Jokowi melakukan operasi khusus untuk menangkan atau membesarkan PSI. Ya, itu salah satu faktor penentu bahwa selain Prabowo Subianto mungkin tidak akan mau kekuasaannya dia, dalam artian dia menjadi presiden, lalu dia menyaksikan bagaimana politik didikte oleh satu orang di luar Gerindra gitu ya. Sisi lain saya kira elit-elit partai Gerindra juga tidak akan mau ketika dia harus membesarkan partai yang lain. Kira-kira begitu. Oke, secara sumber daya dan faktor-faktor pendukung, sebenarnya apa yang dipunyai PSI untuk bertarung di 2029? Selain faktor Jokowi ya? Ya, tidak ada ya. Dalam beberapa detik saya berpikir, saya kira apa yang bisa diandalkan oleh PSI? Misalnya mengandalkan prestasi pejabat-pejabat PSI yang ada di kabinet, misalnya Raja Juli, justru terbukti menerima amplop suap dari Bupati Kwan Sing misalnya. Nah, cuma belum diurus oleh KPK dengan benar per hari ini kan. Artinya publik tidak mungkin menyatakan bahwa Raja Juli sebagai simbol PSI lalu diterima publik. Walaupun dia belum terbukti di pengadilan sebagai koruptor, tapi punya potensi dia korupkan begitu. Siapa lagi misalnya? Giring Ganesa misalnya. Saya kira juga tidak cukup mampu bisa mewakili keberadaan PSI sebagai partai politik yang bisa memenuhi harapan publik. Ketum? Ya apalagi Kaisang. Apa yang mau dilihat dari Kaisang dari perspektif politik dan kekuasaan sekarang? Tokoh berpengaruh bukan? Ini di luar dia sebagai putranya Joko Widodo. Tokoh berpengaruh bukan, ya kan? Kalaupun dia berpengaruh, pernah telepon Prabowo Subianto dalam forum resmi, ya Prabowo melihatnya sebagai putra Jokowi. Tapi siapa Kaisang tanpa Jokowi? Kan kira-kira begitu. Kemudian beberapa politisi partai lain kan sudah eksodus nih. Ya kan ada beberapa nama, ada Ahmad Ali dan Ahmad Ali saja tidak berhasil memenangkan pemilihan gubernur, sudah didukung oleh Nasdem, partai yang besar. Artinya reputasi Ahmad Ali sendiri ketika dia di Nasdem tidak terbukti punya basis massa dan tidak terbukti dipercaya oleh publik. Apalagi sekarang ketika dia di PSI, itu kan lebih dilematis juga, kira-kira begitu. Artinya bahwa faktor tokoh itu hanya salah satu pendorong. Kenapa kemudian partai politik itu dipilih oleh publik? Karena melihat sosok di baliknya. Demokrat kalau tidak ada SBY juga mungkin sudah tumbang, kira-kira begitu ya. Tapi sekarang sudah mulai dibangun oleh AHY. Kemudian publik juga melihat bahwa AHY sebagai sosok yang mulai bisa dipercaya, begitu ya. Sehingga Demokrat juga dalam catatan survei Indonesia Political Opinion mengalami lonjakan yang luar biasa mendekati Partai Golkar. Golkar sendiri sudah terbukti banyak tokoh-tokoh yang memang dipercaya oleh kekuasaan juga oleh publik. Ada Airlangga Hartarto. Bahkan ini menarik, Bung Margi. Saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar, gitu ya, dicibir dengan lagu MBG, begitu ya, dikritik karena distribusi gas dan lain-lain. Ternyata diapresiasi oleh publik. Dianggap punya potensi atau dijadikan sebagai faktor orang menilai pemerintahan Presiden Prabowo baik-baik saja karena ada Bahlil. Jadi sebenarnya apa magnet PSI hari ini? Iya, satu sisi Jokowi. Sisi yang lainnya kekosongan. Jangan sampai begini, Bang Margi.
Justru karena orang tidak percaya dengan partai-partai yang lain. Misalnya, wah, saya tidak suka dengan Ya. Megawati, tidak suka dengan PDIP gitu ya, atau tidak suka dengan Anies Baswedan, tidak suka lagi dengan Ganjar. Bahkan dengan Prabowo kan, akibat tidak suka dengan Prabowo. kinerja Sudah. pemerintah misalnya. Iya, betul. Sehingga mereka, ya karena kekosongan kan, Oke. sehingga sudahlah PSI yang didukung oleh Joko Widodo. Apakah Pak Jokowi akan mencoba membangun nuansa-nuansa kerinduan ke depan untuk Nah, ini PSI ini? yang menarik sekaligus menurut saya patut diapresiasi dari Jokowi itu ya soal hal-hal yang gimmick semacam itu ya. Meskipun hasilnya, walaupun kita mengapresiasi, kita apresiasi karena caranya yang apa ya? Saya tidak ingin mengatakan licik ya, tapi ya cerdik lah, kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah nanti Bung Margi menafsirkan itu licik atau tidak, saya tidak tahu. Tapi misalnya bagaimana Jokowi seolah-olah merakyat begitu ya, datang ke masyarakat kelas bawah begitu. Simbol-simbol kampanyenya juga atau sosialisasinya juga misalnya sekarang melibatkan tokoh adat, yang hal-hal yang tradisional. Karena masyarakat kita mayoritas memang tradisional. Dia berhasil untuk menentukan posisi tawarnya dia di kelompok yang tradisional itu. Bukan tidak mungkin kelompok tradisional itu akan memilih PSI karena faktor merasa Jokowi adalah kelompok masyarakat tradisional. Kalau kemudian dibandingkan dengan nanti misalnya 2029 yang muncul, Prabowo Subianto jelas elit, Anies Baswedan jelas intelektual, Ganjar Pranowo tidak begitu down to earth misalnya. Sehingga orang sekali lagi, jangan-jangan sebagian besar orang memilih PSI ya karena putus asa tadi itu. Karena tidak ada daya tawar dari tempat lain, sudahlah, daripada tidak. Dan Jokowi punya pengalaman untuk pencitraan ya? Ya. Apa yang dihasilkan Jokowi misalnya, bahkan dari Surakarta lah misalnya, dari awal Wali kota. Joko Widodo sampai di Jakarta misalnya. Perubahan besar di DKI Jakarta jelas bukan di era Jokowi. Termasuk di wali kota Surakarta misalnya. Kalau sekarang kita datang ke Surakarta itu, Bang Margi, dulu sempat ramai ya, ada istilah yang namanya Surakarta 1 kilometer. Artinya yang dibangun itu ya 1 kilometer di seputaran kantor wali kota. Di tempat lain tidak. Termasuk juga di Indonesia misalnya. Kalau kita mau merinci bagaimana populisme Jokowi yang tidak bertahan lama dan tidak berdampak sampai hari ini banyak. Lihat saja food estate misalnya. Lihat saja bendungan-bendungan yang dibangun Jokowi. Apakah bendungan-bendungan yang dibangun Jokowi per hari ini berhasil? Kan tidak juga. Tol laut. Tol laut misalnya. Nah, itu salah satu contoh bahwa legasi Jokowi justru lebih banyak pada persoalan-persoalan yang kontroversial. Lebih banyak pada persoalan-persoalan yang tidak produktif dan tidak berdampak kepada publik. Tapi persoalannya rakyat kita kan gampang lupa. Iya, itu yang jadi masalah. Nah, ini sebenarnya tugas Bung Margi juga nih. Jadi bagaimana membuat masyarakat itu, kalaupun mereka tidak sepenuhnya gitu ya, tidak sepenuhnya memahami kekuasaan itu, bahwa ada kepentingan, ada hasrat berkuasa yang lebih dominan dibandingkan hasrat membantu masyarakat. Paling tidak adalah kita perlu memberikan pemahaman bahwa memilih itu paling tidak jangan selalu disandarkan pada persoalan suka tidak suka. Memilih itu jangan disandarkan hanya persoalan enak tidak enak, sungkan, ini karena Jokowi segala macam. Itu menurut saya akan merepotkan sekali. Dan masalahnya adalah Jokowi memahami konstelasi budaya itu, gitu ya, sehingga dia bisa mengimbanginya dan menukar kondisi masyarakat itu dengan pilihan nanti ketika ada di pemilu misalnya. Nah, apa dampaknya bagi rakyat ketika ada pemimpin yang didominasi oleh gimmick dan pencitraan? Ya, kita tidak lebih dari kondisi atau situasi kerajaan sebetulnya. Tapi masalahnya kalau kerajaannya semacam kerajaan Inggris, Denmark, atau mungkin kesultanan di Malaysia, mungkin masih jauh lebih baik ya. Tapi kalau kerajaannya adalah kerajaan tradisional di kekuasaan kecil gitu ya, lalu kemudian raja itu sewenang-wenang begitu, dia berhasil hanya menciptakan nuansa yang populis gitu ya. Ya publik senang, iya senang. Tapi kalau kondisi hidup, kondisi ekonomi segala macam sulit, kan itu menjadi masalah. Nah, Jokowi punya potensi semacam itu. Bagi-bagi sembako segala macam. Orang senang sesaat. Tapi begitu sembako habis, orang tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Nah, bagaimana dengan sejumlah ketum yang hari ini ada di kabinet? Kira-kira menurut Bang Deddy, bagaimana respon mereka terhadap PSI? Karena kan bagaimanapun mereka akan menjadi lawan kan di 2029. Ya, yang merupakan bagian dari rezimnya Jokowi. Iya. Tapi hari ini ada di rezimnya Prabowo. Ya, secara normatif ya
yang paling khawatir tentu adalah partai-partai politik yang di bawah ya. Artinya yang di bawah 5% misalnya, yang hanya 4% lebih segala macam gitu ya. Mereka mungkin khawatir. Atau partai-partai besar yang punya kedekatan dengan Jokowi juga saya kira patut juga khawatir. Kenapa? Kalau mereka sekarang sibuk kerja untuk apa? Untuk kabinet begitu ya, sehingga melupakan konsolidasi di tingkatan bawah, lalu kemudian PSI melakukan kerja di bawah terus-menerus sampai 2029, ya bukan tidak mungkin suara-suara partai-partai yang sekarang lolos di parlemen juga tergerus. Nah, sebetulnya Bu Margi, kondisi itu menjadi kekhawatiran publik dulu ketika banyak yang mendorong supaya tidak rangkap jabatan antara ketua umum partai politik dengan menteri. Kenapa? Dikhawatirkan para ketua umum itu dilematis. Kalau dia tidak turun untuk partai politiknya, fokus berada di kabinet, partai politiknya bisa kehilangan suara. Kan begitu kan? Tapi kalau dia fokus di dapil, di tingkat pemilih, khawatirnya kabinetnya menjadi terbengkalai. Kan begitu. Sehingga sekarang kita bisa lihat para ketua umum partai politik, termasuk mungkin yang di Golkar, yang terkenal punya kedekatan khusus dengan Presiden Joko Widodo, pasti akan mawas diri. PSI saya kira bukan persoalan bahwa PSI hanya mengejar 3% lagi, bukan sekedar mengejar 2% lagi, bukan. Tapi yang jadi masalah adalah 2% itu didapatkan dari mana? Karena dalam catatan survei itu pemilih kita itu sudah terbagi rata ke semuanya. Sebagiannya mereka tidak tertarik memilih, sebagian yang tertarik memilih itu sudah terdistribusikan ke semua partai politik. Bahkan termasuk partai politik yang tidak lolos ke parlemen. Mereka bertarung untuk parlemen di daerah. Artinya ketika PSI nanti naik, kan dia akan mengambil porsi-porsi suara yang punya loyalis dari Joko Widodo. Nah, yang jadi catatan adalah dalam catatan survei LIPO itu, mereka yang loyal terhadap Joko Widodo itu justru yang terbesar itu sekarang bermukim pada partai-partai yang besar. Ada sebagian di PDI Perjuangan, ada di Golkar misalnya, termasuk ada di PKB. Begitu. Nah, PSI kan selalu menonjolkan Jokowi. Sementara hari ini ada Gibran yang menjabat sebagai wakil presiden. Betul. Biasanya partai politik kan memainkan atau akan memanfaatkan kader-kader mereka yang ada di kekuasaan. Nah, PSI tidak melakukan itu. Ada analisa apa nih dari Bang Deddy? PSI tidak melakukan apa? Tidak memainkan Gibran, memanfaatkan Gibran. Ya satu sisi mungkin karena memang Gibran di dalam struktur partai politik dia tidak ada di PSI. Iya. Nah, yang menarik memang sama Pak Jokowi juga tidak kan hanya pembina aja kan? Iya. Kenapa tidak sekaligus begitu ya? Jokowi secara vulgar sampaikan saja ada di PSI, Gibran ada di PSI. Ya mungkin ini satu sisi bagian dari strategi. Dan publik kan tahu bahwa PSI kan itu ya keluarga Solo kan. Betul. Bisa saja ini adalah bagian dari kesadaran Joko Widodo terkait dengan kondisi PSI yang memang belum dipercaya oleh publik. Bisa dibayangkan kalau misalnya Gibran juga masuk ke PSI, termasuk Bobi Nasution masuk ke PSI, dalam situasi PSI yang belum mendapatkan kepercayaan publik, justru bisa berdampak ke mereka. Itulah kenapa lebih aman lagi memang Gibran dalam situasi yang netral. Menjaga jarak dengan PSI, sekaligus itu sebagai simbol bahwa Gibran masih cukup loyal terhadap ya Gerindra mungkin ya, termasuk juga loyal terhadap Presiden Prabowo, supaya dia tidak terlihat sebagai musuh Prabowo Subianto secara dini. Tapi bukan tidak mungkin nanti selepas pemilu, kalau misalnya PSI bisa mencalonkan diri sebagai pengusul calon presiden, kemudian Gibran bisa dicalonkan lagi, disitulah mungkin terus terang mereka baru dimulai. Dan itu saya kira kan adalah cara-cara Jokowi sejak lama. Jokowi sering mengatakan, saya tidak memikirkan capres misalnya. Tapi begitu sudah dekat, dia kemudian mengaku dia capres. Bang Deddy, apakah keberhasilan PSI di 2029 akan menjadi barometer langgengnya keluarga Solo ini di peta politik nasional? Ya, bisa saja begitu. Kalau misalnya PSI bisa berhasil lolos di 2024 gitu ya. 2029, berarti kan keyakinan publik bisa berubah. PSI lolos, kemudian pasti akan banyak gerakan eksodus besar-besaran. Karena sebagai partai baru yang lolos ke parlemen, kemudian akan dilihat peluang, tokoh-tokoh elit di PSI belum banyak gitu ya. Sehingga porsi kekuasaan dari PSI itu besar, akan banyak tokoh-tokoh elit yang mungkin tidak mendapatkan tempat di partai-partai politik yang lama, akan bergeser ke PSI. Dengan demikian, Jokowi punya potensi menjadi tokoh baru yang
yang dalam konteks hari ini akan setara dengan Megawati yang berkuasa di PD Perjuangan, akan setara dengan SBY di Demokrat, kira-kira akan begitu jadinya. Terlebih Jokowi punya kader-kader muda yang cukup dalam sisi usia panjang kan. Setelah Gibran mungkin ada Kaisang, ada ada Bobi Nasution. Saya kira 3 orang itu kalau setiap kepemimpinan misalnya Wapres 10 tahun, Presiden 10 tahun, berarti kan total ada 60 tahun ke depan. Artinya Jokowi punya peluang itu. Yang jadi persoalan adalah apakah kita akan menerima negara kita terpimpin dengan situasi 2014-2024? Ya kalau misalnya kondisinya menginginkan semacam itu ya berarti Jokowi akan langgang. Tapi kalau kesadaran publik berubah nanti ke depan begitu ya, meskipun sekarang kemunculan publik juga sangat sulit begitu ya, melakukan koreksi terhadap kekuasaan begitu ya. Ya mau tidak mau publik juga harus bergerak. Bukan persoalan kita memprovokasi atau mengkampanyekan anti Jokowi, bukan. Tapi kita sedang mempromosikan bagaimana negara itu berjalan sesuai dengan proses regenerasi yang benar, kira-kira begitu. Bukan regenerasi yang dikondisikan oleh 1-2 orang yang kebetulan punya kekuasaan. Jadi peluang untuk lolos parlemen 2029 sangat kecil sekali PSI ini ya? Per hari ini saya kira belum memungkinkan. Kecuali ada operasi khusus. Kecuali ada operasi gaib. Operasi gaib. Ya, operasi tersembunyi. Operasi tersembunyi. Yang tiba-tiba diumumkan menang, itu lain soal. Operasi khusus atau operasi gaib ini apa misalnya? Apa misalnya yang pernah terjadi dan dilakukan? Ya, mungkin yang misalnya yang terlihat adalah contohnya adalah Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres. Sekarang kan sudah mulai terbuka kan, tanpa kejelasan ijazah, di mana ijazah itu sebagai salah satu syarat administratif untuk bisa mencalonkan diri sebagai capres dan juga cawapres. Perubahan konstitusi meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres itu salah satu operasi khusus yang terlihat. Operasi khusus yang tidak terlihat bisa kita lihat di pencalonan Gibran di Wali Kota Solo. Bagaimana mungkin Surakarta di PDI Perjuangan sebagai partai yang mapan di sana, tokoh-tokoh kota yang cukup populer banyak begitu ya, tokoh berpengaruh termasuk tokoh politisi senior, tiba-tiba hilang. Sehingga hanya memunculkan Gibran dengan lawan yang tidak sepadan. Atau misalnya di Wali Kota Medan misalnya, yang bukan kader partai, hasil tempaan partai politik, tidak pernah memimpin kota, tiba-tiba muncul karena faktor ayahanda berkuasa. Itu contoh yang tidak, operasi gaib yang tidak terlihat. Jadi menurut Bang Deddy, Pak Jokowi sudah berpengalaman untuk melakukan operasi khusus dan operasi gaib tadi. Sangat berpengalaman. Bahkan dalam yang tidak mengacu pada aktivitas politik secara langsung, misalnya kita bisa lihat di SMK misalnya, mobil SMK misalnya, sampai hari ini masih gaib bahkan. Tapi itu terbukti punya daya dorong terhadap kekaguman publik, sehingga publik melihat bahwa sosok ini sebagai pemimpin. Dan Pak Jokowi punya potensi akan melakukan yang sama untuk PSI di 2029. Saya kira karakter orang akan sulit diubah. Sekali dia punya karakter manipulatif, dia tetap akan melakukan manipulasi. Begitu. Apalagi ini untuk anak, untuk keluarga, begitu ya? Iya, dan jangan-jangan kalau kita dalam posisi itu juga, ya kita tidak akan begitu. Baik. Bang Deddy, terima kasih sudah hadir di Madilab. Sobat Madilab, demikian tadi perbincangan saya bersama Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion atau IPO, Dr. Deddy Kurniasa, mengenai nasib PSI di 2029, meskipun Presiden ke-7 Joko Widodo sudah melakukan sejumlah safari politik di berbagai daerah, namun faktanya hari ini dari hasil survei terbaru IPO, elektabilitas dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI berada di posisi 1,9%. Ini angka yang sulit untuk memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2029, kecuali ada operasi khusus atau operasi gaib. Bahasa Dr. Deddy Kurniasa. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy.